إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Berjamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan tak lupa kita haturkan salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, setelah pada bulan yang lalu kita membahas hadis yang berkaitan dengan masalah adab yang kelima, yaitu yang berkaitan dengan adab dalam bermajlis, maka malam hari ini insya-Allah taala kita akan lanjutkan untuk membaca hadis yang keenam dari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah adab. Dan hadis yang keenam ini insya-Allah taala akan menjelaskan tentang adab kita dalam makanan atau dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan. Dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di kitab beliau ini, di Kitabul Jami' yang merupakan bagian daripada kitab Bulughul Maram, di bab Al-Adab yang keenam, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, atau yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih beliau berdua, dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Imam Ibn Hajar, muttafaqun alaih. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau berdua, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian telah memakan sebuah makanan apapun bentuknya, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengusap tangannya, baik itu dengan sapu tangan atau dengan tisu, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia menjilat tangannya, yang dimaksudnya jari jemarinya, aw yul'iqaha, atau dia minta untuk dijilati atau dijilatkan. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini telah disepakati keabsahannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi hadis yang mulia ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ini merupakan hadis yang mengajarkan kepada kita tentang salah satu adab yang sangat penting ketika kita makan, di mana setiap kita ketika makan seharusnya dan semestinya kita harus menghabiskan makanan yang kita makan. Jangan sampai ada sisa, yang mana kemudian sisa tersebut kita akan buang. Nah, karenanya ketika kita
mau makan, kita ambil makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan porsi kita, baik itu di rumah ataupun di tempat mana saja, di tempat orang lain. Ketika kita pergi roh misalkan, undang roh, jadi boleh dengan pembayaran, lebih dengan sembilan mumpung gratis saja, baik sembilan, baik kanduknya maupun nasinya, kita ambil secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan porsi yang kita butuhkan. Jangan pernah kita mengambil makanan tersebut berlebihan yang akan membuat kita nanti menyisakan makanan tersebut. Nah, jadi seorang muslim disuruh untuk mengambil makanan itu sesuai dengan porsinya supaya tidak terjadi apa? Pentabdziran. Supaya tidak terjadi pentabdziran. Apa tabdzir itu? Menghambur-hamburkan makanan. Dan menghambur-hamburkan makanan itu dalam agama kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang suka menghambur-hamburkan makanannya, suka membuang-buang makanannya, itu katakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saudaranya setan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirin kanu min ikhwanish syayatin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian berlaku tabdzir, wala tubadzir tabdzira. Jangan sekali-kali kalian membuat tabdzir dalam makanan. Jangan sekali kalian membuang-buang makanan. Innal mubadzirin, karena sesungguhnya orang yang suka membuang-buang makanan, yang mentabdzirkan makanan, kanu ikhwanas syayatin, maka mereka itu adalah saudaranya syaitan. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka berlaku tabdzir, yang suka berlaku membuang-buang makanan, sekecil apapun makanan tersebut, maka dia tergolong sebagai saudaranya setan. Wa'iyadzubillah. Dan ini menunjukkan bahwasanya setan itu dia suka mentabdzir, berlaku tabdzir, suka membuang-buang makanan. Nah, supaya kita tidak menjadi saudaranya setan, maka kita dengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan tabdzir. Nah, dan dengan kita melakukan perbuatan tabdzir, kita akan tergolong sebagai orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu sendiri bahwasanya orang yang yang berlaku kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya pasti akan kutambahkan nikmat kepada kalian. Namun bila mana kalian kufur terhadap nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala, mengancam orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita atau salah satu bentuk kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakan makanan. Menyia-nyiakan makanan. Nah, jadi dimanapun kita makan, baik itu di kondangan atau di makan di rumah teman, atau bareng waktu pada berjamaah keluar beruga, di mumpung di Bali nih, ngampuk be masjid, bar di masjid datang be Bali rugi. Nah, jangan. Tuan rumah tidak akan berdosa, tapi kita yang mengambil makanan secara berlebihan yang membuat makanan tersebut menjadi tersia-siakan, maka itu bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Perlu diingat bahwasanya sekecil apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kelak di akhirat kita akan pertanggungjawabkan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makanan tersebut. Apakah kita memanfaatkannya dengan baik atau malah kita hambur-hamburkan atau sia-siakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna, sungguh kalian akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin, pada hari kiamat nanti,
'anin na'im, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini. Nah, oleh karenanya para jamaah dimuliakan oleh Azza di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah adab yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam masalah makanan. Sampai kita di dalam hadis ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membiarkan makanan itu terbuang walaupun hanya sedikit. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk apa? Untuk menjilat jari-jari kita setelah selesai makan. Dan bahkan kalau ada sisa makanan di piring kita, kita pun disuruh untuk membersihkannya dan kemudian kita makan. Kita harus habiskan apa yang ada di piring tersebut. Nah. Kemudian bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bila mana ada makanan kita terjatuh ke lantai atau ke tanah, kita disuruh untuk mengambilnya dan membersihkan makanan tersebut bagian yang kotor, lalu kita makan makanan yang jatuh tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda dengan mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhha falyumit ma kana biha min adza walyakulha wa la yad'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakatuh." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda beliau yang artinya, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika makanan kalian terjatuh. Jika makanan kalian terjatuh. Di sini Nabi SAW mengatakan luqmah. Luqmah itu makanan yang paling kecil, atau bahasa ini itu bewet. Hah? Bahasa itu? Bahasa sasak berteben ya. Bewet. Sebutir nasi yang jatuh dari piring, keluar dari piring, itu disuruh kita ambil. Bukan kita buang. Disuruh ambil, kemudian taruh lagi di piring untuk kita makan. Sampai segitunya Nabi SAW memperhatikan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berupa makanan ini, supaya dia tidak tersia-siakan. Falyakhudha, maka hendaklah dia mengambil apa yang jatuh tersebut. Falyumit ma kana biha min adza walyakulha. Kemudian dia berusaha untuk membuang kotoran yang ada di makanan tersebut, lalu dia berusaha untuk makan. Dia berusaha untuk memakannya, kemudian dia makan makanan yang jatuh tersebut. Nah, bukan malah kita buang, tarik deh. Atau bahkan menarik kerupuk beri pun genjah malik, atau makanan yang lain. Dan mohon maaf, di zaman sekarang banyak di antara kita yang tidak tahu tidak tahu tentang hadis ini, kemudian begitu jatuh makanan kita, kemudian kita sebagai orang tua begitu melihat makanan jatuh kita bilang sama dia, ada bayar beli balik, bayar beli balik, nanti kita beli lagi. Dibiarkan makanan itu, padahal masih bisa diambil. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan hal ini kepada para sahabat. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min al-adha thumma awwal ya'kulha. Nabi SAW sampaikan sabda ini kepada siapa? Kepada para sahabat yang pada saat itu belum ada lantai seperti ini, belum ada karpet seperti ini. Mereka hidup di tanah lapang yang berpasiran. Ya mana kalau makanan jatuh di situ pasti kena debu. Pasti kena debu. Tetapi Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengambilnya, tidak membuangnya. Nah sekarang di zaman kita saat sekarang ini, mohon maaf, tidak sedikit orang begitu jatuh makanannya di lantai, kotor, sapu, dibuang. Padahal wah tajah lihat TV, belum 5 menit ini, surut baik, kalah dengan di TV. Nah, ini jatuh di karpet, jatuh di lantai, tidak mau diambil dengan alasan kotor, bekas kaki dan sebagainya. Tetap kita disuruh untuk mengambilnya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk adab kita terhadap makanan, sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita makanan. Nah, dan juga tujuan kita disuruh untuk mengambil makanan tersebut agar makanan tersebut tidak dibiarkan untuk setan. Tidak dibiarkan untuk menjadi makanan setan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengatakan, wala yada'ha lisyaitan, maka jangan dia tinggalkan makanan yang jatuh tersebut untuk kemudian nanti dimakan oleh setan.
Nah, adin kurus setan. Dinin mau orang itu. Baik. Wala yamsah yadahu bil mindil. Dan janganlah dia mengusap tangannya dengan sapu tangan. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilat jari-jemarinya. Fa innahu la yadri, karena sungguhnya dia orang yang makan tersebut tidak mengetahui fi ayyi ta'amihi al barakah, di makanan yang mana terdapat keberkahan makanan tersebut. Nah, ini hikmah kenapa kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil makanan yang jatuh dan juga untuk menjilat sisa-sisa makanan yang ada di jari jemari tangan kita. Nah, kemudian berjamaah diberkahi Allah Jalla. Jadi hadis ini menunjukkan tentang salah satu adab daripada adab-adab dalam makan, yaitu anjuran untuk menjilat jari jemari kita, yang mana jari jemari tersebut, di dalam jari jemari tersebut masih ada sisa-sisa makanan yang menempel di jari-jari tersebut. Dan kita disuruh menjilatnya sebelum kita mengusap atau sebelum kita mencuci tangan kita dari sisa-sisa makanan. Mengusapnya dengan sapu tangan atau dengan tisu atau dengan yang lainnya, atau mencucinya dengan air. Dan ini semua tujuannya adalah untuk menjaga keberkahan daripada makanan tersebut. Untuk menjaga keberkahan makanan tersebut dan untuk kita bisa menggapai keberkahan makanan. Adapun hukum daripada menjilat jari jemari ini berselisih pendapat para ulama, apakah dia ini sunnah atau apakah dia wajib. Jumhur ulama, tapi kan jumhur kebanyakan ulama mereka berpendapat bahwasanya menjilat jari jemari itu hukumnya sunnah. Dianjurkan karena dia merupakan bagian daripada sunnah. Baik dia merupakan sunnah qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang berupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada umatnya agar umatnya menjilat jari jemarinya setelah selesai makan, atau juga merupakan sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan ada penjelasannya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau makan pasti beliau menjilat jari jemarinya. Nah, tapi yang kedua, ada ulama yang mengatakan hukum daripada menjilat jari jemari ini selesai makan adalah wajib. Dan ini pendapatnya Imam Ibn Hazm. Beliau mengatakan bahwasanya wa ma saqata minat ta'ami fa fardun akluhu wa la'qul asabi' ba'da tamamil akli fardun wa la'qus sahfati idza tamma ma fiha fardun wattaba'ahu ala hadha as-San'ani. Nah, Ibn Hazm rahimahullahu taala, beliau dalam masalah ini sangat keras. Bahkan beliau menganggap bahwasanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan makanan yang jatuh ke tanah setelah dibersihkan itu hukumnya wajib. Kemudian juga menjilat jari jemari itu setelah selesai makan juga hukumnya wajib, dan bahkan menjilat piring yang kita pakai makan juga wajib kata Ibn Hazm. Tapi menjilat piring yang kita pakai makan bukan menjilatnya seperti begini. Caranya adalah dengan kita gunakan jari jemari kita untuk mengambil sisa-sisa makanan yang ada di piring tersebut. Kemudian kita tolet pakai tangan kita, kemudian kita jilat tangan kita atau jari jemari kita. Tidak lawan sembarang, boleh amalah kemudian atau malah supaya jangan kita tasabuh dengan yang lainnya. Tahu kan tasabuh kan? Supaya kita tidak mirip sama yang lain. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk bisa menyoletnya dengan tangan, kemudian kita makan. Baik. Jadi ini pendapat para ulama tentang hukum daripada menjilat makanan yang tersisa di tangan. Baik, apakah semua makanan yang kita makan dengan tangan kita selesai makan kemudian kita dianjurkan untuk menjilatnya? Tidak semua. Tidak semua makanan. Makanan yang kering-kering yang tidak menyisakan sisa makanan itu tidak perlu untuk kita jilat jari jemari kita. Jadi makanan yang kita disuruh untuk menjilatnya adalah makanan yang bisa menempel sisanya di tangan. Baik itu
makanan yang berkuah ataupun yang tidak berkuah, selama ada sisa makanan di jari jemari itu, maka disunahkan kita untuk menjilatnya. Contoh, nasi kan jelas, dia pasti akan ada sisa-sisa makanan di tangan kita. Selesai makan kita jilat. Kemudian ada juga makanan yang lainnya seperti misalkan jajan, tak bergula-gula, jajan yang bergula dan nempel nanti gulanya di tangan kita. Nah itu juga disunahkan untuk dijilat. Amun jajan kering dinarak nempel gula dan tidak perlu kita untuk jilat. Seperti kerupuk misalkan minyak doang, itu tidak perlu kita jilat. Tidak perlu kita jilat. Nah, atau korma kering misal, korma kering amun terbaik kadu ima tidak nempel bekas-bekas korma ndek. Kecuali kalau korma itu korma basah yang bisa menempel gulanya di tangan, itu disuruh kita untuk menjilat. Pokoknya setiap makanan yang menyisakan sisa di tangan itu kita disuruh untuk menjilat. Baik, ketuanan nanti berembe baras Ustaz. Waktu temangan demak sambal itu ndak bersambal. Itu ndak bersambal itu bet kando, kemudian di samping kando itu ada sambal atau ada sambal. Amat jakakan sambal ini yang memudaratkan diri kita. Atau kita jilat sisa sambal yang di tangan kita ini akan memudaratkan bagi diri kita. Mana yang lebih kita kedepankan ini? Kita melakukan sunnah atau meninggalkan yang mudarat? Meninggalkan mudarat lebih utama. Meninggalkan mudarat lebih utama. Dindek daripada jilat. Lagu mau kuat bersambal dan apalagi mau berujar. Nah. Baik, apakah setiap kita selesai memasukkan makanan ke mulut kita dianjurkan untuk menjilat jari jemari kita itu, atau disunahkan kita untuk menjilatnya nanti di akhir makan? Dalam hal ini, apalagi kalau kita makan berjamaah, jangan setiap kali kita selesai makan langsung jilat. Selesai untuk bersuap, burung bersuap batu. Itu tidak disunahkan karena itu membuat orang menjadi jijik. Nah, kalau keluar mesa, berbenta, mesa saja. Nah, nanti ketika sudah selesai kita makan, sudah sempurna kita selesai makan, maka barulah kita menjilat tangan kita. Supaya tidak menimbulkan rasa jijik dari orang lain. Nah, ini adab seperti ini juga diajarkan di dalam syariat kita yang perlu kita perhatikan. Jadi berkah. Untuk cari berkah lagu dengan Allah ya berkelon. Nah, apalagi kalau kita bergabung dengan satu nampak. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hadis ini yang mengajarkan kita atau yang mengajarkan kita adab untuk menjilat jari jemari kita ataupun piring kita selesai kita makan. Di sini terdapat pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita perhatikan dan kita didik anak kita supaya mereka mengamalkan hadis ini. Nah, apa pendidikan yang ada di dalam hadis ini? Pertama, pendidikan untuk bersikap tawadhu. Untuk selalu bersikap tawadhu dan senantiasa menjaga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sikap tawaduknya? Sikap tawaduk yang ada adalah walaupun sekecil apapun nikmat tersebut, kita tidak akan pernah berani untuk menyia-nyiakan. Tidak berani untuk menyia-nyiakannya. Kalau kita akan menyia-nyiakannya, berarti kita akan menjadi orang yang sombong. Padahal itu yang ditahu ciptaan, ditahu kembaran datangin nikmat. Yang memberikan kita nikmat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dari itu dengan kita mau mengambil makanan tersebut berarti ada sikap tawadhu pada diri kita, ada sikap rendah diri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat untuk tidak menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga supaya kita tidak menyia-nyiakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hanya sedikit. Apalagi banyak. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Perlu diingat bahwasanya mungkin sesuap nasi yang kita makan di sini ini, yang kita setiap hari makan, itu dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di belahan dunia lain sana. Apalagi di Gaza, apalagi di Palestina. Mereka sangat butuh dengan makanan. Setiap hari sampai mereka, di antara mereka ada yang makan tanah. Hanya untuk mengganjal isi
perut mereka, untuk melangsungkan kehidupan mereka. Terus kita di sini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita sia-siakan. Nah, dengan mudahnya kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mudahnya juga kita ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menyia-nyiakan nikmat tersebut. Jadi setiap kita mau melakukan pentabziran, setiap kita mau menyia-nyiakan makanan, baik karena sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita cepat-cepat berpikir, cepat-cepat merenung. Tentang apa? Tentang orang-orang yang tidak dapat makan, tentang orang-orang yang sangat membutuhkan terhadap makan, biar kita bisa jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, karena tidak sedikit di antara manusia yang apa? Yang tidak makan. Tidak sedikit di antara manusia yang bersusah payah untuk bisa mencari sesuap nasi, baik untuk dirinya atau keluarganya, atau untuk anaknya atau untuk istrinya. Jangan jauh-jauh ke Gaza atau ke Palestina. Di negeri kita di sini, di negeri kita di Indonesia masih banyak orang yang tidak bisa makan dengan tidak bisa makan karena tidak ada penghasilan mereka, tidak ada yang akan dapat mereka ketimbang kita akan buang-buang makanan tersebut. Lebih baik kita kumpulkan kemudian kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu jauh lebih bermanfaat. Nah, di situ pendidikan yang ingin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selalu bersikap tawadhu dan tidak berlaku sombong terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersikap tawadhu akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila kita memiliki rasa sombong, sikap sombong terhadap makanan, kemudian menyepelekan makanan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita sia-siakan, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Pelajaran yang kedua dari pelajaran yang ingin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adab untuk menjilat makanan adalah pelajaran untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari tawadhu, yang kedua adalah bersikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini juga merupakan hadis yang membantah orang-orang yang membenci orang yang menjilat jari jemarinya ketika mereka selesai makan, dengan alasan jijik. Jadi ada orang yang tidak mau menjilat jari jemarinya, sehingga mohon maaf kalau dia lihat orang selesai makan kemudian ajaran beti, dia bilang ajaran mana itu? Apalagi kalau misalkan dia di pesta yang masya Allah megah meriah, kemudian dia lihat orang makan pakai tangan, mulai begini. Dia tidak suka lihat orang makan pakai tangan. Dia ingin lihat orang pakai sendok garpu, kemudian ada pisau lagi. Nah, belum mengatakan dirinya sebagai orang maju. Padahal mereka tidak tahu. Kita diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan ini. Di sini ada kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat diri kita. Terlebih lagi ketika kita menjilat jari jemari kita setelah selesai makan. Di situ ada nilai nilai kesehatannya yang tidak banyak orang tahu. Karena setelah diteliti oleh para dokter di bidang mereka mengetahui bahwasanya di situ apabila kita makan kemudian dan kita menggunakan tangan akan keluar enzim-enzim, entah enzim apa namanya. Kemudian kalau kita jilat itu akan membantu pencernaan kita. Dan itu tidak akan didapatkan oleh orang yang makan dengan menggunakan sendok. Tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang makan dengan menggunakan sendok. Jadi hadis ini bantahan terhadap mereka-mereka yang merasa jijik terhadap orang-orang yang menjilat jari jemarinya setelah mereka selesai makan. Dan tadi sudah kita jelaskan. Baru akan kita boleh merasa jijik apabila orang itu setiap kali makan, setiap dia bukan selesai makan, setiap kali dia makan, menyuap makanannya, langsung dia jilat jari jemari. Boleh kita jijik yang itu. Apalagi kalau kita makan berjamaah. Namun bila mana orang itu menjilat jari jemarinya, nanti di akhir setelah dia selesai makan, maka kita tidak boleh jijik. Karena ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita amalkan. Oleh karena itu, jangan pernah kita dengar orang-orang yang mengatakan orang yang suka menjilat-jilat jari jemari itu mereka kurang keren. Mereka ada orang yang hidup di zaman halalnya lepang, dia bilang.
Tetapi kalau mereka melihat istri dan anaknya pakai pakaian yang membuka auratnya, mereka lebih bahagia. Mereka tidak mengatakan dirinya kembali kepada zaman jahiliyah. Buka dadanya istrinya, keren dia bilang. Dan sekarang mohon maaf, pakaian wanita yang paling keren itu adalah pakaian yang membuka aurat wanita. Dikatakan keren sebagai kemajuan zaman. Dan ini orang-orang yang tidak punya otak. Dahulu mereka sebelum datang Islam mereka tidak berpakaian. Kemudian begitu datang Islam mereka ditutup auratnya. Kemudian setelah Islam berkembang mereka mau ikut-ikutan seperti gayanya orang-orang jahiliyah. Dalam hal seperti ini mereka tidak menganggap diri mereka sebagai orang yang mundur, sebagai orang yang hidup di zaman halalnya lepang. Tapi begitu kita amalkan sunnah Nabi SAW, mereka merasa jijik, merasa itu dan ini, mengatakan orang ini orang terbelakang, hidup di zaman halalnya itu dan ini. Nah, kita jangan mendengarkan ocehan dan celotehan orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari sunnah Nabi SAW. Bila perlu, amalkan Nabi. Apa kamu itu? Imai. Imai itu tajah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW pasti tetap baik. Nah, kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla, di samping hadis ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mencela dan menganggap kotor, menganggap jijik orang yang menjilat jari jemarinya setelah selesai makan, maka hadis ini juga dijadikan oleh para ulama sebagai hadis yang membolehkan kita untuk makan dengan semua jari jemari kita. Mereka para ulama mengambilnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebolehan makan dengan semua jari jemari ini. Itu diambil dari sabda Nabi SAW mengatakan, "Fala yamsah yadahu." Maka janganlah dia mengusap atau membersihkan tangannya. Ini dinamakan tangan adalah telapak ini sama jari jemari ini. Jadi kalau jangan mengusap, membasuh tangan, maka kita tidak akan dikatakan membasuh tangan kalau kita hanya membasuh 3 jari saja. Yang dinamakan tangan adalah semua tangan ini. Nah, namun perlu diingat bahwasanya yang sunnah itu memang makan dengan 3 jari jemari. Tapi pada makanan ya memang kita bisa melakukannya dengan hal itu. Namun tidak berkeluaran, tidak keluar nasi, apalagi bersebur. Pirajak pada selesai untuk berkeluar. Sehingga ini membutuhkan apa? Butuh kita makan dengan tangan kita, dengan semua jari jemari. Nah, adapun sunnah untuk makan dengan 3 jari jemari ini, itu pada makanan-makanan yang kita bisa mengambilnya seperti kurma atau kerupuk, jaje dan seterusnya, kita bisa mengambilnya dengan 3 jari, maka kita gunakan 3 jari. Supaya dia tidak rakus selalu kuat, baik menintah. Kalau misal tersedak keripik misalnya sih ke rumah, tidak baik buka ambil 3. Tapi kalau makan nasi, tidak usah kita lihat kiri kanan. Sudah bismillah, pakai tangan pakai tangan semuanya jari jemari, tidak ada masalah. Dan tidak menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau pernah melakukan makan dengan 3 jari jemari. Dan ini tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah makan dengan jari jemari beliau, dan beliau menjilat jari jemarinya itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi', fa idza faraga la'iqaha." Dahulu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau makan dengan 3 jari jemari beliau, yaitu ibu jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Setelah beliau selesai makan, beliau menjilat jari jemari tangan. Dan ini tentang menjilat jari jemari tangan ini merupakan sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita dianjurkan untuk makan dengan 3 jari jemari pada makanan yang kita bisa lakukan dengan 3 jari jemari, yaitu supaya kita tidak kelihatan rakus. Walaupun memang kita agak sedikit rakus biasanya. Nah, kacang tidak bergaul. Kacang masak, kacang kulit itu, atau kacang yang sudah kacang bisa kita ambil dengan 3 jari jemari.
Lagu nasi, tahu? Bersebur balik. Ada yang bisa lagu entah kapan piranjat selesai bekal. Apalagi kalau dia banyak porsi makannya. Kalau banyak porsi makannya, masya Allah berjam-jam ya bekal. Nah, jadi makan pakai tangan dengan semua jari jemari ini mubah hukumnya, boleh, tidak melanggar syariat. Tapi kalau makan dengan 3 jari itu yang sunnah dalam perkara-perkara yang memang bisa untuk mengambilnya dengan 3 jari. Baik, kemudian di akhir hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta yal'aqha au yul'iqha, sampai dia menjilatnya atau dijilatkan. Atau dijilatkan. Kata-kata atau dijilatkan. Kalau menjilat mungkin untuk diri sendiri itu sudah lumrah. Tetapi dijilati, saya jilatan ini. Nah, saya jilatan. Siapa yang akan menjilati kita? Nah, yang sebagian orang kamu tuh berminta dijilati, segera dengan lain kita suruh. Nah, apakah kita akan suruh teman yang ada di samping untuk saling jilatin? Tidak. Bukan itu maksudnya. Jadi yang kita diperintahkan adalah kita suruh orang lain menjilatkan jari jemari kita ini, yaitu yang dimaksud dari orang lain di sini pertama istri kita atau anak kita. Istri atau suami saling jilati sama istrinya itu dalam rangka untuk menumbuhkan menumbuhkan kasih sayang di antara berduanya, untuk menimbulkan rasa romantis di antara pasangan. Baik. Kemudian untuk anak, kalau tidak punya istri, maka anak kita suruh, anak kita atau anak semeton, ponakan, boleh kita suruh mereka untuk mendidik mereka dan untuk mengajarkan kepada mereka tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan membuat kasih sayang yang tinggi di antara kita sama anak kita nantinya. Apalagi kalau misalkan bapak menjilat jari jemari anaknya, kalau kita lihat tangan anak itu bersih ketika dia makan, artinya tidak ada kotoran, kuku tidak belo, terus tidak ada tai kuku, dan seterusnya. Jangan suruh dia basuh tangannya sebelum dia menjilat. Kalau dia misalkan gimana cara, sudah diajarkan, kita yang jilat tangannya. Begini caranya besok. Dan itu termasuk daripada yul'iqha. Kita dijilati atau menjilatkan orang lain. Nah, ini penjelasan daripada hadis ini. Jadi hadis ini di antara faedahnya adalah pertama, anjuran. Hadis ini menganjurkan kita untuk menjilat jari jemari yang ada sisa makanan yang menempel di jari jemari kita sebelum kita mengelapnya atau membasuhnya. Yang kedua, anjuran untuk bersikap tawadhu. Yang ketiga, anjuran untuk menjauhkan diri dari sikap tabdzir yang merupakan sikap takabbur, sikap sombong terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peringatan dari sikap israf, berlebihan dalam makanan, atau sikap tabdzir, sikap menyia-nyiakan makanan. Kita diingatkan oleh Nabi SAW jangan sampai kita berlaku israf dan juga berlaku menyia-nyiakan makanan. Nah, ini penjelasan tentang hadis yang ke-6. Semoga kita bisa pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.